Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelasnya mana? Ya, silakan disiapkan, kita berdoa ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita mulai dengan membaca Al-Quran ya. Dah, kemarin siapa yang belum? Silakan, siapa yang gilirannya untuk mengaji? Ya. Baik, dengarkan absennya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, walaupun hari Sabtu, kamu semangatnya harus semangat hari Senin yang dibawa. Untuk minggu lalu kita udah masuk bab baru atau materi baru mengenai ya, penelitian geografi. Penelitian geografi kita udah singgung kemarin sampai gimana menganalisis masalah yang berkaitan dengan fenomena geosfer, khususnya bagian aspek fisik kemarin kan ya. Nah, masih ingat apa itu penelitian? Ya, boleh angkat tangan, sebutin namanya. Iya. Gitu ya. Ada yang lain? Jawaban lain? Ada yang bisa menambahkan atau mungkin jawaban temannya udah bagus? Udah bagus ya. Nah, itu adalah pengertian dari penelitian, yang mana tujuan inti dari suatu penelitian itu sendiri adalah kamu mencari solusi dari suatu masalah yang terjadi. Nah, khusus dalam geografi kita ngomongin mengenai aspek fisik dan aspek non fisik. Kita ngomongin yang terjadi di lingkungan kita secara alamiah dan yang terjadi karena ulah manusia. Oke. Sampai sana udah oke ya.
Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih sama, tujuan pembelajarannya adalah mengenai mengidentifikasi atau menganalisis permasalahan geosfer. Untuk pertemuan kali ini kita khusus menganalisis masalah sosial. Nah, sosial diantaranya ada masalah sosial, ada budaya, ada ekonomi, ada politik. Nah, sebelum kita masuk ke masalah yang akan kita cari, Anda udah tahu sosial itu apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan coba. Sosial apa? Iya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Kalian Fendi. Menurut saya sosial itu adalah kehidupan manusia secara berkelompok atau bergantungan, saling tergantung. Ya, kehidupan manusia. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Oke, itu pengertiannya. Oke, jadi intinya sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, itu untuk sosial. Ada yang bisa memberikan contoh perilaku sosial atau ya apa yang biasanya kamu lakukan mengenai aktivitas sosial ini di rumah? Siapa yang bisa memberikan contoh? Contohnya apa? Aktivitas sosial kita. Kalau Iya. contohnya antara individu itu misalnya kan saya berkomunikasi dengan teman saya. Kalau antara individu dengan kelompok, contohnya adalah bapak yang mengajar materi kepada kami semua. Oke. Kalau untuk kelompok dengan kelompok, misalnya pada saat presentasi kami menyajikan materi, nanti kelompok yang lain bertanya. Oke. Plus untuk temannya. Ya. Oke, seterusnya adalah ekonomi. Ekonomi apa? Ya. Nama saya Raditya Marcelino. Menurut saya ekonomi itu suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Ekonomi adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh? Seperti ekonomi itu kan manusia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sandang, pangan maupun pakan. Iya. Manusia yang bekerja dalam memenuhi kebutuhannya sandang, papan, pangan, itu adalah kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi yang kamu lakukan atau orang tua kamu lakukan atau kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Terus sebelum kamu mengidentifikasi masalah di sekitar kamu ya, Bapak mau tampilkan dulu video mengenai salah satu fenomena sosial yang kemarin terjadi di sekitar kita ya, bukan di sekitar kita ya, fenomena yang viral gitulah ya. Nah gini, jadi tugas kamu adalah silakan diperhatikan video ini nanti. Terus ini nanti akan kamu tulis pada LKPD-nya. LKPD kita masih sama seperti minggu lalu, di mana ada masalah, terus ada kolom akar masalah, terus ada kolom dampak sama kolom solusi kan ya. Nah, silakan diperhatikan video ini, nanti ditambahkan di LKPD-nya mengenai permasalahan ini. Oke? Dah, silakan diperhatikan ini dengan seksama ya. Oke, pertanyaan Bapak. Siapa yang bisa menjelaskan ini fenomena apa? Dari video tadi dapat kita lihat bahwa di sana terjadi permasalahan sosial. Tetapi permasalahan sosial di sana tidak hanya dipandang dari segi negatifnya saja, karena juga banyak segi positifnya, karena Gubernur DKI Jakarta sendiri pun mendukung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun juga mendukung. Tetapi itu kembali lagi kepada pemahaman orang tua dan juga anak-anak yang melakukan yang pergi ke Citayam Fashion Week tersebut, seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa kita tidak harus menomorsatukan gaya atau fashion, tetapi kita juga harus menomorsatukan pendidikan dan juga prestasi di dalam diri. Karena kalau kita hanya mementingkan fashion dan juga gaya, itu keberhasilan kita mungkin saja akan tercapai, tetapi tidak akan permanen di dalam diri kita sendiri. Oke, baik. Aplaus untuk jawaban temannya.
Nah, itu adalah contoh fenomena sosial di mana itu berapa bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu ya? Atau 3 bulan yang lalu? Baru kan? Baru. Itu mengenai Citayam Fashion Week. Nah, itu salah satu contoh dari fenomena sosial yang itu nanti bisa jadi bahan penelitian kita. Nah, di sini kan juga ada kan ya? Karena viralnya Citayam Fashion Week itu kena imbasnya di sini kan. Kemarin ada apa masalahnya kalau di kita di Sumatera Barat, Kabupaten 50 kota? Apa? Ada yang ikut-ikutan juga kan? Tapi ternyata tidak sesuai dengan kaidah norma sosial agama yang ada di wilayah kita. Sehingga kemarin ada camat yang diberhentikan karena ikut-ikutan Citayam Fashion Week yang ya nggak sesuai aja dengan budaya kita. Nah, itu masalah kan ya, masalah sosial. Yuk, baik. Untuk presentasi pertama adalah kelompok 3. Silakan kita respect temannya dengan memperhatikan ke depan dan mempersiapkan kira-kira apa yang kurang tepat atau apa yang mungkin harus ditambahkan dari kelompok 3 ini. Oke, silakan kelompok 3. Bila saya menjelaskan masalah utama itu terkait masalah sosial Citayam Fashion Week. Penyebab Citayam Fashion Week itu berkumpulnya para remaja di sekitar Sudirman dengan menggunakan fashion atau outfit yang mereka eksentrik. Dampaknya ada beberapa dampak itu positif dan negatif. Dampak positifnya itu meningkatkan penghasilan pedagang kaki lima di sekitarnya dan juga menghidupkan banyak ekonomi di antara street food di sekitar Sudirman tersebut. Kemudian dampak negatifnya ialah sampah banyak bertebaran, berpotensi terjadinya tindak kriminal, pelecehan dan adanya munculnya bibit-bibit LGBT. Kemudian solusi dari masalah tersebut ialah lebih menjaga diri, tidak memicu keributan, kemudian menaati peraturan yang ada. Solusi terbaik membubarkan apabila permasalahan terus berlanjut dan memindahkan lokasinya ke tempat yang lebih khusus untuk pasien tersebut. Dan dengan berakhirnya penampilan dari kelompok 2, berarti berakhir pula presentasi kita untuk hari ini. Jadi untuk sekarang kita harus melaksanakan asesmen sumatif mengenai tujuan pembelajaran kita, yaitu menganalisis fenomena geosfer. Nah, setelah kamu menyelesaikan asesmennya, berarti pembelajaran kita hari ini udah selesai. Ya, pertanyaan Bapak, gimana untuk pembelajaran hari ini? Seru ya? Berdebat itu memang seru berarti ya? Kami ya suka debat. Kesulitannya kira-kira apa? Itu Pak, kurang sama referensi. Iya, waktunya sih. Apa? Referensinya juga Kayak waktu untuk ambil Waktu sampai ya. Untuk materinya ada yang sulit rasanya? Enggak kan? Karena apa yang nampak di lingkungan kita aja. Baik, itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita mulai merancang laporan penelitiannya. Untuk hari ini Bapak cukupkan untuk pembelajarannya. Ya, untuk semuanya Bapak apresiasi untuk diskusinya.
Ya, sangat bagus. Apa yang diperdebatkan itu tetap kontekstual, ya, tetap dalam hal tadi tentang aspek fisik dan aspek sosial. Baik, terima kasih Bapak, cukupkan. Terima kasih untuk hari ini. Applause untuk kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.